Untuk volume impornya dari Indonesia itu mencapai di tahun ini ya, di periode ini mencapai 60.000 kilogram atau 60 ton. Memang menurun dibandingkan dengan tahun 2021. Unit price. Nah, biasanya kalau pelaku usaha ini suka tanya harga gimana sih kalau di sana gitu ya. Nah, ini sengaja kami tampilkan agar memberikan gambaran. Kalau dari dunia yang biasanya dijual ke Tiongkok itu sebesar 1,36 US dollar per kilogram. Nah, dari Indonesia ketika dipasarkan ke Tiongkok itu harganya rata-rata 2,49 US dollar per kilogram. Tapi bisa kita lihat di sini dari Malaysia ini cukup tinggi dengan angka 70,15 US dollar per kilogram. Nah, artinya di sini kita harus bisa melakukan upaya untuk bisa menyaingi produk maupun kualitas yang dimiliki oleh negara-negara lain di atasnya dari nomor 1 sampai nomor berapa tuh? Nomor 8 ya, untuk bisa melihat potensi dan untuk mendapatkan nilai penjualan yang signifikan peningkatannya. Sekali lagi ini bukan untuk porang ya Bu ya. Ini termasuk porang di antaranya di dalamnya ya. Termasuk porang untuk HS yang 12, 12, 19, 99. Ya. Oke. Silakan kemudian lanjut ya. Diingetin terus sama Pak Gatot. Sorry. Oke. Kemudian, nah porang di China ini memang sudah sejak lama digunakan oleh masyarakat Tiongkok, dijadikan sebagai obat tradisional sejak zaman dinastinya Liang, zaman dinasti Song, Ming, dan Qing. Kemudian di China itu ada 4 area produksi utama. Ada di Yunnan, kemudian di Shanxi, ada di Hubei, ada di Sichuan dengan University, Zhejiang Academy, dan lain-lain. Nah, artinya ini mungkin bisa memberikan salah satu masukan bagi Indonesia untuk bisa mengembangkan potensi yang sama lebih besar lagi dengan mengajak mengajak akademisi-akademisi selain mengajak para petani tentunya dan juga asosiasi-asosiasi untuk produk yang sama. Oke. Peluang dan tantangan mungkin hampir sama seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Dirjen dan juga Pak Direktur. Namun mungkin yang menarik adalah adanya penerapan GACC Decree 248 per 1 Januari 2022. Oke, in short Bapak dan Ibu, secara singkat sebetulnya saya ingin sampaikan bahwa untuk porang ini mungkin perjuangan yang luar biasa yang kalau boleh saya raise di sini. Yang pertama adalah sejak kita ditutup akses masuk ke Tiongkok per 1 Juni 2020, intensitas untuk melakukan dialog, melakukan bilateral meeting dan tugas-tugas di domestik itu luar biasa kuat dan kencang sekali. Seperti misalnya dalam pertemuan bilateral antara Menteri Perdagangan dengan Menteri MOFCOM atau Menteri Perdagangan China itu juga sudah berlangsung di April 2020. Suaranya hilang, Bu. Halo? Halo? Ya, terus Bu ya. Marina. Bagus suaranya Bu, bagus. Oke. Baik, saya lanjut ya. Kadang-kadang saya kalau terputus begini lupa tadi sampai mana ngomongnya. Oke. Kemudian artinya perjuangan Pemri bersama dengan pelaku usaha untuk bisa menggulirkan kembali akses pasar produk chip porang ke Tiongkok ini sudah sangat masif dan luar biasa. Seperti dilakukan beberapa kali bilateral meeting antar level yang tertinggi, baik Menteri Luar Negeri dengan Menteri Luar Negeri China, kemudian antar Menteri Perdagangan, kemudian Bapak Duta Besar langsung melakukan diskusi dengan Wakil Menteri GACC untuk membahas ini, kemudian juga korespondensi secara surat menyurat dari nota diplomatik dan surat-surat yang disampaikan oleh Kementerian Pertanian itu sangat masif dan luar biasa dan membuahkan hasil, sehingga di November dan Desember di antara dua range waktu itu ditandatanganilah protokol porang. Kemudian di awal Januari 2022 mulai dilakukan korespondensi untuk pengiriman sampel PC dan beberapa hal terkait dengan dokumen-dokumen agar percepatan ekspor konjak chip kita bisa segera dilakukan atau bisa segera dibuka oleh Tiongkok. Nah, kemudian mengenai GACC Decree ini memang ada permintaan dari Tiongkok karena semua produk makanan dan produk-produk yang terkait dengan kesehatan itu sebetulnya diminta untuk di-submit atau diregistrasi melalui GACC Decree 248 dalam bentuk sistem.
Jadi online basis, database. Dan itu sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, mengawal isu ini, termasuk mengawal saat ini ada 9 pelaku usaha konjak chips yang sudah diregistrasi. Memang ada beberapa PR, nanti akan saya sampaikan di akhir. Oke, kemudian, nah yang menarik adalah tadi yang saya sebutkan selain JC Decree ini adalah mengenai harga. Jadi kalau kita kembali bicara mengenai ekspor Tiongkok ke dunia, saya bisa sampaikan bahwa yang paling besar itu ekspornya Tiongkok kalau dilihat dari harga, mereka ekspor ke Bahama dengan harga itu 250 US dollar per kilogram. So Bapak dan Ibu sekalian bisa bayangkan kalau kita bisa ambil ceruk di negara itu, mungkin juga nilainya menjadi lebih meningkat. Kemudian juga ke Serbia itu sekitar 20 US dollar per kilogram. Nah ini sebagai beberapa negara di mana Tiongkok melakukan ekspor. Nah yang menarik juga adalah bahwa Tiongkok ternyata juga melakukan ekspor HS 12-12-9999 ke Indonesia nih Pak Dirjen, Pak Direktur. Jadi ada nilai ekspor ke Indonesia sebesar 243.833 US dollar untuk periode Januari sampai dengan April 2022 atau mencapai 62 ton. Dan ini meningkat dibandingkan tahun lalu sebesar 283%. Nah, jadi ada juga yang masuk ke Indonesia. Oke. Terkait dengan registrasi secara menyeluruh, sebetulnya posisi Indonesia ini berada di peringkat pertama dari seluruh negara anggota ASEAN, di mana sudah mencapai lebih dari 2.300 perusahaan yang terregistrasi. Jadi penerapan JC Degree ini berlaku untuk seluruh negara, tidak hanya untuk Indonesia. Jadi seluruh negara mengalami hal serupa. Dan total dari seluruh negara itu sudah ada 69.223 perusahaan yang terregistrasi di sistem China Custom atau CIFR. Nah, Indonesia di antara negara anggota ASEAN termasuk yang terbesar, yaitu 2.311 perusahaan. Untuk regulasi di Tiongkok, sedikit highlight mengenai MFN, tentunya kami akan terus menghimbau agar menggunakan Form E ASEAN China FTA, karena jika menggunakan Form E tentunya tarifnya itu menjadi 0%, meskipun tetap ada pajak penambahan nilai atau VAT sebesar 13%. Namun demikian tentunya bisa mereduce dibandingkan dengan menggunakan tarif MFN. Kemudian juga semua regulasi tentunya harus comply termasuk dengan protokol. Oke. Sekarang mengenai kabar baiknya. Ini yang ditunggu-tunggu oleh Pak Dirjen, Pak Dir dan Bapak dan Ibu sekalian tentunya. Saya stop sharing dulu. Bapak dan Ibu, kabar baiknya adalah untuk 9 perusahaan yang sudah diregistrasi, Tiongkok tidak meminta untuk dilakukan audit, baik audit rumah kemas maupun audit kebun porangnya, kebun chip porangnya. Nah itu yang pertama. Nah hanya saja Bagus. Nah, hanya saja ada satu hal yang perlu menjadi PR, yaitu kehati-hatian dalam melakukan registrasi melalui sistem, karena ini sangat menghambat. Jadi mungkin Bapak dan Ibu pelaku usaha yang melakukan registrasi itu perlu pendampingan Pak Dirjen, Pak Direktur, karena akan menghambat proses registrasi apabila tidak segera dilakukan perbaikan ataupun pendampingan. Sebagai contoh, saya tidak perlu sebutkan nama perusahaannya, nanti Bapak dan Ibu dari Badan Karantina tentu paham kalau saya sebutkan nomor. Misalkan nomor 1, perusahaan yang ada di nomor 1 dalam list tabel itu ketika di verify oleh JCC, dilihat nomor registrasinya tidak sesuai dengan nomor overseas yang kita kasih. Jadi kita keluarkan nomor registrasi, tapi itu ketika di sistem tidak sesuai, ada kesalahan pencantuman. Kemudian untuk perusahaan yang berada di posisi nomor, kena mute Bu, Ibu ke mute. Yang tadi terdengar sampai mana ya? Mohon maaf. Tadi. Yang nomor sudah, Bu, registrasi kesalahan. Oh, oke.
Tadi Setelah nomor satu. Nomor satu itu nomor registrasi tidak sesuai. Nomor 2. Kemudian nomor 2 alamatnya tidak sesuai. Jadi ada kesalahan antara alamat yang di dokumen di-upload dengan yang di typing itu berbeda. Kemudian seperti nomor 6 juga nomor registrasi tidak sesuai. Nah, ini yang menjadi hambatan-hambatan administrasi yang tentunya perlu menjadi concern. Tadi kalau Pak Dirjen sampaikan bahwa memang betul kita itu lebih sering kepleset, kesandung, jeleduk, jeleblak karena kerikil gitu ya. So devil is always on the details. Kalau yang sudah besar-besar itu kita pasti sudah aware karena kelihatan di depan mata. Jadi kita sudah punya preparation yang bagus. Tetapi yang kecil-kecil ini kadang-kadang terlewat dan akhirnya justru menjadi sandungan. Jangan lupa bahwa sandungan kita pada saat adanya hambatan akses ekspor porang pertama kali itu juga karena bisa kita evaluasi kembali bahwa itu karena kita lalai untuk menjaga keamanan produk pangan yang kita ekspor ke Tiongkok, yang ditemukan kotoran, tanah, ulat, dan lain-lain sehingga dianggap tidak sesuai, padahal selama 15 tahun kita ekspor porang nggak ada masalah gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini yang membuat kita terlena. Kerikil-kerikil itu membuat kita terlena karena kita anggap itu kecil gitu. Dan jangan lupa Bapak dan Ibu, agaknya juga kecil di sini, kecil-kecil cabai rawit kalau kata orang. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, tentunya kami berharap agar hal baik dan juga beberapa PR yang perlu kita selesaikan atau tindak lanjuti bisa disegerakan agar dalam waktu yang sangat singkat ekspor porang kita bisa dibuka kembali dan 9 perusahaan bisa langsung mendapatkan izin ekspornya kembali ke Tiongkok. Kemudian Badan Karantina beserta dengan seluruh unit terkait di Indonesia bisa langsung meregistrasi perusahaan-perusahaan lain untuk submit melalui sistem. Kira-kira begitu. Baik Pak Dir, Pak Dirjen, saya kembalikan kepada Pak Dir.